Kita masuk karena kita dengar orang lewat. Jadi langkah kaki nggak pakai sendal ketemu sama lantai keramik. Jadi ada ceplek-cepleknya. Kita ikutin sampai ke dapur sambil dia manggil nama temennya. Itu nggak ada, sampai udah deket itu hilang. Nah dia bilang di ruang kerja itu ada pocong ya. Dia selain ganggu kita di mimpi, dia datengin narasumber gua untuk ngancem. Sosoknya kayak perempuan, tapi posisinya itu kayang, terus kepalanya kebalik jadi ngarah ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi di segmen Saksi Misteri ini. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri, samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Kali ini Randy. Ya, Randy. Halo Bang. Apa kabar nih? Ya baik. Baik ya. Baik. Ini lu mau cerita tentang base camp lu ya? Iya, base camp. Yang rumah gue sendiri, jadi base camp. Dan base campnya itu di kamar lu ya? Di kamar tepatnya. Ini kan tadi kita sempat ngobrol di depan nih tentang cerita lu yang bakal lu bawain kali ini. Iya. Dan ini berkaitan sama base camp dan udah pasti rumah lu ya? Iya. Nah, pernah denger nggak sih dari tetangga-tetangga atau saudara lu kalau rumah lu itu dulunya angker atau emang angker ke rumah lu itu? Kayaknya memang angker. Cuma kebetulan gue nggak bisa lihat, jadi ya nggak gitu peduliin juga gitu. Iya, berarti lu pernah denger lah kalau dari beberapa orang atau tetangga yang ngomong kalau rumah lu itu angker. Angker. Dan seberapa angker itu nanti kalian tonton videonya aja sampai habis ya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin sedikit nih ke kalian, info yang sangat penting, dan inilah infonya. Jadi gue mau infoin ke kalian nih, kalau belakangan ini, setiap gue mandi, gue rutin banget nih pakai body scrub dari Scarlett. Nah, body scrub ini adalah salah satu produk body care dari Scarlett. Jadi produk body care Scarlett ini nggak cuma body scrub aja, ada shower scrub dan juga body lotion. Nah, body scrub ini punya 3 varian, yaitu romansa, pomegranate, dan coffee. Nah, yang gue pakai kali ini adalah varian coffee, karena gue suka banget nih sama aromanya. Dan kebetulan gue juga suka ngopi orangnya. Jadi manfaat body scrub dari Scarlett ini adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati, mengembalikan kelembapan kulit, mencerahkan kulit, dan masih banyak lagi manfaat dari body scrub Scarlett ini. Karena body scrub ini mengandung vitamin E dan juga glutathione. Jadi buat kalian yang mau pakai produk-produk dari Scarlett ini kayak gua, kalian bisa langsung aja cek link pembelian yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Atau kalian langsung aja nih mampir ke sosial medianya Scarlett. Linknya juga udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan satu lagi nih, semua varian dari body scrub ini harganya cuma 75 ribuan. Jadi tunggu apa lagi? Oke, tadi itu adalah info yang sangat penting karena kita sebagai laki-laki juga harus ngerawat diri, nggak cuma perempuan aja. Jadi buat kalian wajib banget coba varian produk-produk dari Scarlett ini, dan ini semua udah tersedia di Instagramnya dan juga marketplace dari Scarlett. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi awal mulanya base camp gue itu di rumah gue sekarang, terus juga lebih tepatnya di kamar gue. Awalnya itu dulu gue bisa tahu kayaknya rumah gue itu ada sesuatu. Itu udah lama dari tahun waktu gue SMP, sekitar tahun 2006-2007. Nah itu sempet rumah gue kerampokan. Jadi pas kerampokan itu kondisinya memang gue lagi nggak di rumah. Orang tua juga lagi pergi, dan yang ngasih masuk rampok itu kebetulan mbak gue, Bang. Jadi si orang itu ngakunya mau servis komputer, makanya dikasih masuk sama mbak gue. Singkat cerita, pas udah malam, udah semua udah datang, udah rame tetangga. Yang kena itu malah mbak gue karena
dianggap mbak gue yang kasih masuk. Jadi ya diomelin lah, ditanya-tanya. Kena tuduh lah ya. Iya, kenapa bisa dikasih masuk gitu. Jadi kena omelin. Dan mbak gue itu jadinya nangis, terus suruh makan juga udah nggak mau. Ya kita udah maafin, ya udah nggak apa-apa ya, tapi makan udah nggak mau. Akhirnya dia diem, bengong, masih nangis. Nah nggak lama mbak gue itu kesurupan. Setelah kesurupan itu akhirnya karena masih ada tetangga manggil lah orang pinter yang mungkin ngerti lah untuk nyembuhinnya gimana. Hal-hal mistis lah gitu ya. Hal-hal mistis. Pas udah dateng dan dia sembuhin mbak gue, kita cerita emang rumah ini baru kejadian ada rampok. Dia bilang kerampokan ini memang sudah diincar dari lama. Rumah itu udah diincar dari lama. Terus kenapa bisa kok gayanya gampang banget gitu, satu orang doang bisa masuk ngepas, nggak ada orang di rumah. Jadi ada faktor lain, kayak dia sebutnya kayak udah diilmuin dari jauh. Sirup ya mungkin ya, kayak sirup Ya, gitu ya. Iya mungkin. Jadi kayak gampang banget masuk. Terus dulu juga sempet pelihara anjing itu nggak gonggong. Jadi diem. Padahal biasanya kan ada suara apa di depan, anak-anak jalan itu udah gonggong. Nah ini kali ini nggak ada gonggong. Atau ada orang yang nggak dikenal pasti digonggongin biasanya. Betul. Jadi benar-benar kalem. Nah terus orang pintar itu bilang selain ada kiriman dari luar itu, di rumah memang ada beberapa sosok yang emang nunggu dari awal, dari sebelum kita tinggal udah ada. Dan itu dia bilang ada satu yang kuat. Sosoknya tuh tinggi, hitam, besar. Dan itu posisinya kebetulan di kamar gue yang sekarang. Posisi dia selalu berdiri ya di situ. Itu penjelasan ke sosok pertama ya yang gue tahu di rumah ya. Terus lanjut ke masih deket-deket jaraknya, mungkin 1 tahun setelahnya, tahun 2007 itu sempet ada banjir yang lumayan dalam tuh, banjir 5 tahunan. Nah itu pas banjir, akhirnya kan banyak beberapa tetangga yang ngungsi ke rumah. Terus pada saat suatu malam, kalau malam kan kita jadinya mati lampu, jadi hanya ngandelin lilin. Pada waktu itu ada nyokap sama salah satu tetangga lagi duduk aja di ruang tengah. Kebetulan ruang tengah itu ngadepnya ke tangga, ada tangga untuk naik ke atas. Nah, gua lewat, ternyata si tetangga itu ngomong, manggilnya Enci ya, manggil nyokap gua Enci. Enci, lihat nggak di tangga itu ada cewek cantik. Dia udah lama di sini, dia jaga di sini. Nah jadi setelah gua dengar itu, gua langsung masuk ke kamar karena gua takut juga. Nah itu kedua nih, ini makhluk kedua yang gua tahu, tapi gua nggak lihat, tapi gua dengar dari orang. Itu sosoknya menurut si tetangga itu kayak apa sosoknya? Menurut itu kan perempuan ya, cuma kayak spesifiknya kayak gimana tuh? Spesifikasinya tuh dia selalu ada di situ. Dia duduk dengan baju putih, terus dia cantik, rambutnya panjang sampai ke lantai. Kuntilanak? Mungkin. Nah nanti penjelasan makhluk itu ada lagi nanti di narasumber nanti ya. Itu kan yang kedua. Jadi udah ada dua nih tahu, yang di kamar gitu ya? Sama yang di tangga. Jadi memang kalau menurut orang, dua makhluk ini yang paling kelihatan lah di rumah, selalu ada. Karena itu yang paling mungkin energinya lebih gede dibanding yang lain. Terus yang ketiga, kalau di rumah kan sering ada beberapa tamu datang ya, tamu dari mana, teman-temannya nyokap bokap. Sempet mungkin dari antara mereka ada yang bisa ngelihat atau punya kelebihan lain. Mereka ngelihat di ruang tengah gue itu kok banyak kain merah terbang aja tapi nggak hinggap. Jadi menurut mereka itu adalah kayak kiriman juga dari orang-orang entah dari mana. Jadi mengirim untuk ngerusak keluarga. Cuma sayangnya mungkin karena di keluarga nggak ada yang bisa juga, terus kita juga nggak gitu percaya hal-hal kayak gitu, jadi nggak ada yang nempel. Jadi dia hanya berterbangan aja di ruang tengah gitu. Berarti kiriman itu nggak sempat ngefek ke keluarga lo? Nggak. Mungkin ngefeknya itu dari hal lain, mungkin jadi agak lebih cepet ngantuk. Mungkin ada efeknya, cuma kita mungkin nggak sadar aja. Terus selanjutnya itu pas gue mulai kuliah, ada satu momen di mana rumah gue itu datengin orang-orang gereja lah bang, untuk doa, untuk pembersihan lah. Udah lama kan rumah nggak dibersihin kayak gitu. Nah setelah dibersihin kan dia prosesnya kita berdoa, saling berdoa, mengumpul ya. Terus sekeliling rumah itu disiramin air doa lah untuk ngebersihin apa yang hal-hal negatif gitu. Nah kebetulan pas udah doa itu, besoknya pas gue masih kuliah, gue nyari kunci mobil.
dan kunci mobil gue hilang gitu aja. Kita udah satu keluarga udah nyari, terutama kan nyarinya di kamar gue ya, karena kan itu kunci mobil gue itu bener-bener nggak ada. Mau di tempat tidur, di kolong, semua nggak ada. Gue mikirnya mungkin ya jatuh dah jalan atau udah nggak tahu kemana. Satu keluarga udah nyari kemana-mana. Seminggu setelah itu gue balik dari kuliah, terus gue pulang masuk kamar, kunci itu tergeletak aja di atas tempat tidur. Jadi ada tempat tidur, ada selimut yang udah dirapihin, kuncinya tuh ada di atas situ aja, tergeletak. Itu dari keluarga ada yang ngomong nggak? Itu ditemuin atau tiba-tiba Nah, di situ? setelah lihat kunci itu, gue langsung ambil, gue ke bokap gue, karena gue pikir kan ada yang nemuin, penasaran kan jadinya nemu di mana. Gue nanya ke bokap gue, Pak ini jadinya ketemu di mana kunci ini? Nah bokap gue malah bingung, malah nanya, loh itu ketemu di mana? Jadi kita nggak ada yang nemuin, tahu-tahu kunci mobil itu ada di atas tempat tidur gitu aja. Mungkin keluarga nggak ada yang nemuin. Nggak ada yang nemuin. Jadi emang nggak tahu, aneh banget itu tergeletak. Jadi kalau emang kita bilangnya sebelumnya hilang emang ada di situ, ya kita udah nyari semua nggak ada, dan itu tergeletak bener-bener kelihatan. Kita mikir positifnya, kita sendiri yang lupa atau cuman agak aneh, karena rapi di atas kasur ya. Rapi kelihatan. Mungkin kalau di bawah selimut selama ini nggak kebuka selimutnya, ini bener-bener di atas kelihatan. Ya mungkin lupa atau ada yang nemu, mungkin nggak ngomong, mungkin kita mikirnya gitu selama ini. Terus kejadian selanjutnya itu karena gue sendiri bukan indigo, nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngerasain. Jadi mungkin pengalaman yang gue alamin itu nggak aneh-aneh sampai gue ngelihat makhluk atau apa, nggak kayak gitu. Cuma ada beberapa lagi selain kunci mobil hilang itu, ini yang paling parah ya. Pernah gue main ke kantor temen gue, itu jam-jam maghrib. Jadi kita main ke kantornya itu kayak rumah. Jadi bukan kantor gedung yang ada lantai-lantai, ini cuma rumah biasa aja, cuma dia bikin kantor. Gue datang, kita ngobrol. Waktu itu kondisinya kantor itu kosong karena emang udah jam pulang. Kalau temen gue memang tinggal di situ, dikasih tempat tinggal. Ada suatu maghrib itu kita keluar bentar mau beli minum. Warungnya itu hanya di sebelah. Jadi kita mungkin hanya keluar, nggak ngunci pintu. Jadi kita hanya keluar ke warung minum. Habis itu nggak lama kita masuk. Kok pintunya kekunci? Kunci dari dalam? Kekunci, nggak tahu dari dalam apa dari luar, karena kan bisa dari depan belakang ya. Kekunci, temen gue juga bingung, perasaan kita nggak ngunci, karena kan emang warungnya sebelah. Mungkin ada yang udah pulang. Akhirnya temen gue itu kebetulan di kunci motornya, di kantong dia, ada kunci rumah juga, kunci serepnya lah. Dia buka, masuk, temen gue ini tetap manggil nama temennya itu. Manggil, nggak ada, tapi dari ruang tamu ke samping ini ada dapur. Kita masuk karena kita dengar orang lewat. Jadi langkah kaki nggak pakai sendal ketemu sama lantai keramik. Jadi ada ceplek-cepleknya. Kita ikutin sampai ke dapur sambil dia manggil nama temennya. Itu nggak ada, sampai udah deket itu hilang. Jadi itu yang paling pertama kali ngerasain hal-hal yang kayak begini. Itu jelas banget tuh. Itu jelas banget suaranya. Itu bener-bener langsung, lu denger kan tadi, langsung bener-bener nanya, itu beneran kan? Ada denger kayak gitu? Kirain cuma denger sendiri, mungkin ya salah. Ini berdua kita dengerin. Bener-bener orang jalan di dapur, pas kita udah deket, hilang. Itu pengalaman pertama yang aneh banget yang pernah gue alamin gitu ya. Mungkin kalau anak indigo ngalamin itu gitu udah biasa. Tapi buat gue yang nggak pernah sama sekali, itu bener-bener langsung takut-takutnya gitu. Setelah itu gue mutusin sama teman gue karena sering nontonin cerita-cerita horor begini. Jadi kita mikir, kita kenapa nggak bikin juga gitu. Akhirnya kita iseng bikin. Beberapa minggu sebelum kita akhirnya datengin narasumber pertama, gue sempet ngalamin ini yang lebih parah lagi dari yang ngedenger langkah kaki. Jadi gue tidurnya itu waktu itu lebih ke subuh, gue masih begadang, baru bangunnya siang. Jadi selalu kayak begitu karena memang lagi nggak ada kerjaan. Tim kalong lah ya? Ya, tim kalong. Terus ada suatu subuh, gue ke depan, keluar kamar, terus ke ruang makan, ke meja makan, mau makan roti. Posisinya gue berdiri di depan meja makan, jadi walaupun kita fokusnya ke rotinya, tapi ekor mata masih agak kelihatan ke kaki. Jadi pas lagi ngolesin itu, kaki di atas kaki ya, ada yang sentuh, kayak 3 atau 4 jari begini.
bentar. Jadi setelah berasa itu, gue langsung nunduk, langsung cari itu apaan. Barusan mungkin kan kalau tikus kelihatan tuh hitam langsung tuh hilang. Iya. Atau cicak lah jatuh. Setidaknya kan pas kita nunduk masih ada tuh di situ. Itu benar-benar nggak ada apa-apa. Jadi nunduk, benar-benar nunduk. Ya mungkin perasaan kali ya, apa salah mikirnya lagi takut jadi halu gitu. Setelah itu gue langsung kabarin ke teman gue juga, kaki tadi ada yang sentuh gitu, untuk ngabarin aja gitu ke teman gue yang nanti kita bikin YouTube bareng. Temen lu itu sensitif atau bisa ngerti dengan hal-hal gitu nggak? Kebetulan sensitifnya itu sedikit, dianya kurang lebih berasa ada yang liatin gitu-gitu. Cuma kan kalau dia sendiri yang ngalamin mungkin kayak halu ya, nggak selalu, kecuali dia lihat langsung. Jadi sensitifnya ya kurang lebih sama lah, nggak bisa lihat. Jadi cerita-cerita ini tuh gue simpen karena bingung juga mau nanya ke siapa kan. Akhirnya datanglah narasumber pertama. Kita sebut aja namanya si A gitu ya. Si A ini seperti yang orang pada umumnya terkenal tuh dengan sebutan indigo. Jadi punya kelebihan lah. Sensitif lah ya. Sensitif. Si A ini dari awal temen gua kontak untuk nawarin jadi narasumber, itu tuh udah banyak beberapa hal aneh. Jadi dari pas ditelepon untuk nanya kapan nih kita akhirnya bisa datang ke rumah nih untuk rekaman, itu dia tuh udah nebak hal-hal yang aneh. Contohnya dia bilang nanti rekamannya itu di ruangan yang ada akuariumnya ya, akuarium ikan. Mungkin beruntung tebakannya bener kan, nggak jarang ya orang punya ikan di kamar. Terus yang kedua dia bilang rumah yang nanti kita rekaman tuh banyak cewek kerja ya. Nah setelah itu baru udah nggak beres. Tahu dari mana ada cewek kerja banyak di rumah. Jadi dari situ kita percaya nggak percaya. Awalnya kan itu cewek kerja itu maksudnya gimana tuh? Jadi bokap nyokap kan usaha di rumah. Nah usahanya itu konveksi lah ya, ngejahit baju. Jadi pesanan baju. Nah jadi banyak karyawannya tuh cewek gitu bang. Dua tebakan ini benar. Akhirnya kita mikir wah ini beda nih. Ini bukan narasumber orang biasa ini. Jadi mungkin selama ini kita nggak punya temen indigo dari kita kecil sampai sekarang ini, kita benar-benar nggak punya kenalan indigo untuk ngobrol-ngobrol yang begini. Tiba-tiba ketemu sama yang punya kemampuan, kok beda nih. Akhirnya datanglah ke rumah. Jadi pas datang ke rumah, itu narasumber pertama yang indigo itu kita rekamannya malam. Terus kita sebut aja si A ya. Si A tadi dari buka pintu pagar aja dia bilang, oh ini rumahnya ya gitu. Terus dari awal itu ada yang bukain pintu, bokap gue bukain pintu. Pas lihat bokap gue ngelihat dia si A ini kok agak kaget terus baru nyapa. Ya mungkin kaget ketemu orang ya. Akhirnya kita naik ke kamar gue. Nah untuk naik ke kamar gue itu perlu dari depan ke samping, ke tangga yang tadi itu, baru naik lagi, baru ke ujung lagi. Jadi bener-bener ngelilingin satu rumah. Jadi ya apa yang dia lihat lah, mungkin banyak. Jadi akhirnya udah ke atas, kita siap-siap untuk rekaman. Setelah rekaman biasanya kita ngobrol, dan biasa ngobrolnya yang paling iseng, di sini ada apa sih? Jadi pas nanya di sini ada apa, dia nanya sih, beneran mau denger. Kita sih ya karena kita juga nggak ngelihat, kita nggak merasa terganggu, jadi ya nggak apa-apa, kasih tahu aja. Nah dia bilang dari awal dia masuk ketemu bokap gua aja dia udah kaget. Dia ngelihat sosok pendampingnya bokap gua. Jadi sosok pendamping tuh yang orang taunya tuh yang dari lahir udah ada sosok itu, penjaga lah. Jadi dia lihat sosok penjaga bokap gua itu kok dia nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi bentuknya tuh kurang lebih hitam kayak leak Bali, jadi agak lebar hitam besar gitu. Jadi dia pertama kali lihat itu dan dia kaget. Itu satu. Dia belum pernah melihat sosok itu seperti itu selama dia jadi orang yang sensitif gitu. Iya, dia pertama kali ini lihat yang begitu. Setelah lihat itu dia nebak sejarahnya bokap gue lah, mungkin keluarganya apa di dulunya. Dia nebak itu bokap lu dulu ini ya, leluhurnya atau kakeknya, mungkin dia nggak tahu jelasnya, itu sempet punya banyak budak dulu di daerah, punya banyak budak gitu ya. Gue juga kaget kan dengernya. Agak aneh ya. Iya itu agak aneh.
budak apa ya, tapi karena ya nggak tahu ya, mungkin bener ya. Iya, Terus juga nggak bisa benerin juga langsung, jadi bilang mungkin kali. Nah setelah dia pulang itu baru nanya, emang dulu kakek papa atau yang lebih atas lagi sempet punya budak ya dulu di kampung? Punya. Iya, jadi dia lihat leluhurnya ini punya satu kuasa di suatu daerah yang punya ratusan atau ribuan budak. Jadi dalam gunung itu di bawah tempat tinggal budak. Dan itu bokap gue bilang, iya bener. Jadi kenapa pendampingnya seperti itu? Ya mungkin itu dari atasannya dulu. Tapi itu kakek atau uyut atau apa itu? Nggak jelas. Beberapa generasi iya, dijelasin kayaknya nggak? beberapa generasi itu dia nggak jelasin. Kayaknya kemungkinan kalau perbudakan itu zaman dulu Iya, kayaknya. zaman dulu. Terus bokap gue juga bilang, tapi itu udah lama dan udah dibebasin juga semua budak. Udah sekarang udah nggak berlaku. Itu kan apa yang dilihat pertama di rumah. Terus yang kedua, dia ngelihat rumah gue kok auranya gelap. Mungkin di mata, dia bilang mungkin kalau di mata orang biasa ngelihat ya biasa aja Biasa gitu. aja. Ada lampu ya jadi terang, kalau nggak ada ya gelap. Cuma buat mata dia ngelihatnya kok gelap, suasananya gelap, suram gitu. Terus dia kan karena dia keliling rumah, dia jelasin tuh di ruang tamu ada apa, di ini ada. Nah dia bilang di ruang kerja itu ada pocong ya. Di ruang usaha, jadi di tempat bagian yang kerja tadi, mesin-mesin jahit, itu ada pocong. Nah itu dia bilang itu sih kiriman, memang untuk jelekin lah, bikin rusak usaha. Usaha seret lah gitu. Ya, jadi ya ngeganggu lah di situ. Terus kedua, pas dia naik tangga, ya dia bilang, ini sosok ini kan kita nggak ceritain di mana-mana ya, di tangga ada apa ya. Dia yang bilang di tangga ada satu cewek, dia di situ terus. Nah di situ kan pas denger itu, berarti bener nih yang dulu tetangga bilang. Berarti sosok kedua yang diceritain sama yang lu denger ya, iya, yang dari gue dengar. tetangga itu. Iya, dan berarti benar memang ada cewek. Terus naik ke atas, ya di kamar ada satu yang tinggi besar, hitam. Itu sosok pertama yang gue denger juga. Jadi ya entah kebetulan mungkin ya, kebetulan atau apa dia ngelihatnya sama atau memang ada di situ yang nggak tahu. Jadi narasumber pertama selesai sih di situ. Dia jelasin nggak sosok perempuan itu sejarahnya atau dibalik kenapa dia bisa sampai ada di situ, dicerita nggak? Nyeritain nggak? Atau cuma sekedar ngasih tahu aja gitu? Sekedar ngasih tahu aja sih. Kebetulan dia juga bilangnya begitu sih, hanya sekedar ada perempuan. Cuma memang sudah lama dia penunggu di sini. Udah lama dia ngomongnya. Iya, jadi dia penunggu. Dia bukan yang kiriman iseng-iseng ganggu. Pindah ke narasumber kedua yang indigo, kita sebut aja si B. Kalau si B ini teman kecilnya partner YouTube gua. Jadi emang dari kecil temen gue juga udah tahu si B ini punya kelebihan, bisa ngelihat, sensitif lah ya. sensitif. Terus akhirnya pas kita mau bikin YouTube ini ya, dia kontak lagi, siapa tahu kan mau ada cerita. Coba ada cerita horor lah ya. Ya, dan kebetulan punya banyak, ada waktu yang pas buat datang. Akhirnya pas datang, waktu itu jamnya kita rekaman itu siang, jam 12, pas benar-benar jam 12. Dia datang, masuk dengan jalur yang sama. Terus pas udah di kamar, pas udah mau siap-siap rekaman, dia bilang memang kalau di rumah gue, pas dia buka pagar, pas masuk ke teras aja dia bilang itu rame banget. Rame bangetnya tuh makhluk-makhluk yang gitu ya, kita yang gue nggak bisa lihat. Dia bilang rame banget, segala macam bentuk ada. Dia bilang gitu. Jadi dia juga kaget kenapa serame ini gitu satu rumah. Walaupun gue bilang, tapi kan ini siang. Dia bilang lagi, kalau makhluk itu nggak peduli siang malam, kalau memang dia ada di situ dan bisa nunjukin ya dia ada gitu. Jadi ya itu yang dia lihat pertama. Terus setelah itu kita belum banyak nanya. Akhirnya kita mulai rekaman. Setelah rekaman selesai, baru kita nanya lagi. Waktu itu kebetulan dia buru-buru, jadi ceritanya nggak bisa banyak. Dia bilang, kamu tidurnya jangan kebalik. Jadi dia bisa tahu gue tidurnya kebalik. Kebalik itu maksudnya? Kebalik tuh maksudnya yang tim kalong tadi. Oh, jam Jadi tidurnya. jam tidurnya kebalik, jangan Iya, kebalik. iya. Dia bilang kalau tidurnya kebalik gitu, yang di sini seneng. Karena pas subuh harusnya kita semua tidur, guanya malah aktif. Dan itu seneng karena jadinya ada temen.
Jadi semua ngumpul di kamar itu ngikut ngeliatin di belakang. Ya kalau gua kan nggak bisa lihat ya, jadi nggak berasa juga gitu. Itu satu. Terus kedua dia bilang memang rumah ini makhluknya banyak, tapi banyak itu bukan asli yang di sini. Jadi nempel-nempel entah dari mana. Kiriman gitu. Kiriman. Jadi bukan hanya satu orang doang yang bilang kiriman. Sampai datanglah narasumber Indigo yang ketiga, kita sebut aja si C. Kalau yang si C ini jam kita rekaman itu pas nyampe rumah sekitar sore jam-jam 3. Harusnya kan mungkin lebih adem ya dibanding si B yang sebelumnya. Yang karena jam 12, jadi kali ini agak-agak sore. Terus pas sudah ke kamar, pas rekaman ini yang aneh. Kan di kamar dengan ruangan ber-AC, mungkin ya kalau emang panas, ya panasnya nggak sampai panas bikin keringat ya. Jadi kali ini kok pas rekaman bawaannya capek, terus jadi panas banget. Jadinya aneh. Jadi setelah itu pas udah selesai kita langsung nanya, Kak ini kok berasanya aneh ya? Panas terus jadi kayak capek. Dan dia bilang pendampingnya si C ini, sosok pendamping di si C ini itu bentrok energinya dengan yang di rumah. Jadi berantem lah istilah kasarnya. Itu di ruangan lu berapa orang pada saat isinya? Bertiga. Jadi lu berdua sama temen lu sama narasumbernya itu. Ya, bertiga. Jadi ya kayak biasa bertiga aja. Harusnya kan logikanya hari sebelumnya narasumber sebelumnya jam 12 kan harusnya lebih panas. Ini beda, yang ini malah lebih panas. Yang narasumber ketiga ini si C. Jadi dia bilang energi pendampingnya dia sama yang di rumah itu bentrok. Yang di rumah itu maksudnya yang ada di rumah, bukan yang penunggu ya. Yang penunggu mungkin ya biasa aja gitu. Cuma yang nempel-nempel ini, yang kiriman-kiriman ini kan dia negatif. Jadi akhirnya karena bentrok dan mereka berantem itu energinya kena. Berantem dalam tanda kutip ya? Iya, dalam tanda kutip. Kita nggak lihat berantemnya kayak apa. Akhirnya kita tanya, itu dia berantem itu akhirnya ada yang kalah nggak? Ada yang musnah atau gimana gitu kan? Dia bilang hampir 50% di rumah yang negatif-negatif itu mental. Kalah sama sosok pendampingnya si C. C itu, iya. Dia bilang gitu. Pembuktiannya adalah pas rekaman selanjutnya, kebetulan narasumber Indigo yang pertama, si A, itu minta retake ulang. Jadi ada yang salah lah di yang pertama gitu, ada yang kurang oke. Tapi itu videonya belum naik tuh? Belum. Oh iya. Itu lama, sebelum naik tuh agak lama. Jadi minta untuk retake, akhirnya datang lagi. Datangnya sama kondisinya malam juga. Tapi bedanya adalah pas dia datang, dia kaget. Ini rumah yang kemarin kita datang. Ini rumah yang sama. Jadi dia bilang, kok udah lebih mendingan, nggak gitu rame lagi, terus auranya nggak segelap sebelumnya, jadi udah biasa aja gitu. Jadi dia kaget. Nah di situ kita dalam hati mikir, oh ini yang kemarin, yang dibilang hampir 50% kebuang itu, ya bener gitu. Ini adalah saksinya langsung. Berlanjut ke narasumber Indigo yang keempat, kita sebut si D. Si D ini sama punya kemampuan lebih sensitif. Pas kita selesai rekaman, kita kan cerita, ngeluh, kok di rumah ini kayaknya banyak yang kirim-kiriman. Akhirnya setelah dengar itu mungkin si D ini kasihan, atau apa yang dilihat di kamar dia kasihan, kayaknya kok ngeganggu gitu, negatif. Jadi si D ini inisiatif untuk istilahnya ngebersihin kamar, dan dia akhirnya ngebersihinnya itu dengan cara dia ibadah. Jadi dia sempat ibadah di tempat pas kita rekaman, dan yang kedua dia minta izin untuk ibadah di tempat tidur. Jadi dia bilang tempat tidur di kamar lo? Tempat tidur gua. Jadi dia ibadah di atas itu. Dia bilang yang satu ini bener-bener gak bagus, dia suka ganggu. Akhirnya dia ibadah, dia bilang udah kelar. Anehnya adalah setelah dia ibadah itu, pas malamnya gua tidur, gua mimpi. Kok mimpinya malah mimpi yang aneh. Jadi mimpinya itu nggak tahu lagi di mana, mimpi kan nggak jelas ya, nggak tahu lagi di mana. Kayak ada orang nyamperin, bapak nyamperin, terus dia mendekat dan dia kayak cubit tulang punggung. Jadi kalau di mimpi tuh kayak sakit banget, tapi pas bangun ya nggak ada apa-apa sih, nggak berasa apa-apa. Dan itu mimpi berlangsung beberapa hari. Jadi mimpi buruk terus
Terus ada satu area di mana ada kaca gede di kamar. Jadi kalau kita tidur ngadepnya ke situ, ngelihat kaca. Nah kaca itu kok jadi serem, jadi takutnya ngelihat ke situ kayak ngelihat apa gitu. Jadi selama tidur, gue jadi nggak berani lagi ngelihat ke situ. Jadi selalunya tidurnya ngebalik ke kaca, jadi nggak berani. Karena gue cerita ini ke teman gue, kok jadinya mimpi buruk ya. Sebelumnya biasa aja. Teman gue nanya ke si D ini, kok jadi ada mimpi buruk ya? Kenapa ya? Padahal kan kemarin baru ibadah di situ, baru dibersihin. Pas kita kontak, dia bilang, oh ternyata ada satu sosok negatif di situ, marah, ada lakuin pembersihan kayak gitu, ada ibadah di situ, dia marah, diganggulah gua yang tinggal di situ. Terus akhirnya sih dia bilang ya suruh baca doa aja gitu, ya bilang dalam hati aja, nggak ganggu gitu-gitu. Terus kita lanjut ke, sebelum narasumber kelima ini datang, gue ngalamin satu kejadian. Pagi-pagi pas gue bangun, jadi setelah banyak narasumber yang bilang tidurnya jangan kebalik, gue jadi benerin tidur. Jadi gue bangun pagi, mau ngecek video yang episode 1, yang paling pertama mau diupload. Mau ngecek, jadi mau diputar ulang. Jadi gue pindahin laptop ke meja, play lah itu video. Nontonin pertama biasa aja, jadi nonton, ngecek, ada suaranya jelas. Jadi pas udah mau habis, nggak sengaja lihat ke on off-nya speaker. Pas gue lihat kok lampu on-nya itu nyala, tapi nggak senyala kayak biasanya, nyala yang redup. Jadi ada cahaya, tapi nggak kayak biasa ya. Abis itu kan berarti gue udah nonton videonya, suaranya keluar, nggak ada masalah. Berarti kan kondisinya on. Mungkin semalamnya gue lupa matiin. Pas gue tekan, harusnya dari on kan jadi off. Ini gue tekan malah jadi on. Jadi sebelumnya itu harusnya mati. Ya kalau itu gue langsung mikirnya mungkin ininya aja error. Tapi ceritanya gue simpen. Nggak lama kita mau datengin narasumber yang kelima. Kita sebut aja si E. Kita mau datengin dia. Dan anehnya di malam sebelum besoknya kita jemput, temen gua yang bikin YouTube yang bareng gua itu diganggu lewat mimpi. Jadi sama, kita mimpi buruk berdua bareng. Terus mimpi buruknya kalau gua lupa ya. Yang kalau temen gua itu dia mimpi didatengin di rumahnya, itu didatengin laki-laki tapi kayak punya kelainan, dan itu aneh. Jadi dia masuk aja ke rumah udah nggak ngomong apa-apa. Akhirnya kita berdua pagi bangun ketemu untuk jemput. Pas jemput kita cerita, kok semalam mimpinya begini lagi ya, mimpi buruk lagi ya. Kalau mimpi buruk mungkin random bisa kapan aja gitu ya. Cuma yang ini kok bareng, terus bawaannya kok capek, jadi kayak males hari itu. Sampai kita tiba jemput di depan rumah dia, datanglah narasumber yang kelima ini. Di situ kita udah tahu kalau dia punya sensitif juga. Cuma yang anehnya adalah ternyata dia punya teman. Teman itu tanda kutip arwah ya. Jadi dia punya teman arwah. Yang pertama dia bilang adalah si sosok arwah itu kan ngikut. Akhirnya dia sampein ke si E ini. Dia bilang kasihan dua laki-laki ini kemarin diganggu. Jadi ceritanya gini. Pas kita berdua diganggu lewat mimpi, ternyata sosok ini itu sosok yang ada di rumah gua. Dan dia mungkin tahu besoknya itu datang narasumber yang sensitif lagi. Dia selain ganggu kita di mimpi, dia datengin narasumber gua. Jadi dia datang ke sana, Bang, untuk ngancem mau ngapain ke sini, mau ngapain datang. Sampailah di rumah. Pas di rumah, dia bilang memang masih ada sisa-sisa yang negatif, walaupun kemarin sempat kebuang gitu. Dia bilang ini masih banyak. Kita naik ke atas, dan di sini abis kita rekaman, dia bilang gini, mau nanya apa nggak? Biasa kan kita ngobrol-ngobrol dulu abis rekaman. Ya seperti biasa, gue nanya, ya di sini kira-kira ada apa sih di kamar? Walaupun udah denger dari yang sebelumnya, tapi kan penasaran lagi gitu. Nanya, ya dia bilang, di tangga itu ada satu. Terus gue juga ada sosok penjaga. Akhirnya karena gue tahu dia bisa tahu hal-hal yang kayak gitu lagi, gue ceritain nih
cerita gue yang sebelumnya, yang udah lama gue ceritain aja iseng, mungkin ada penjelasannya kan gitu mikirnya. Akhirnya gue tanya, kemarin udah beberapa bulan lalu sempet subuh ke meja makan, habis itu kaki kok ada yang pegang, ada yang sentuh. Cerita yang tadi di awal itu. Yang di awal itu. Jadi gue ceritain ke dia untuk siapa tahu dia punya jawabannya gitu. Dan ternyata dia bilang, enggak, itu bukan halu. Itu memang ada yang iseng. Dan dia jelasin sosoknya kayak apa. Dan dia bilang gini sosoknya. Sosoknya kayak perempuan, tapi posisinya itu kayang. Jadi kayak binatang tapi kayang, orang kayang. Terus kepalanya kebalik, jadi ngarah ke kita. Dan itu iseng, dia iseng aja megang gitu. Itu sosok yang aneh, itu dibilang itu kiriman. Kalau itu memang udah lama ada di sini. Jadi kita, karena kita nggak ngeliat juga, jadi kita nggak ada ide untuk ngebersihin rumah atau doain apa, karena kita nggak lihat. Ternyata pas gue ceritain lagi satu, yang kunci mobil hilang. Habis itu tahu-tahu ada lagi di atas tempat tidur. Dia bilang, oh itu sosok sama yang megang kaki. Dia memang targetnya ganggu gua. Jadi dia sistemnya gini. Pas kita nanya ke si E ini, dia sampein pertanyaan yang kita tanya ke temen arwahnya. Temen arwahnya itulah yang keliling rumah nanya siapa pelakunya. Jadi agak ini ya, agak aneh. Aneh tapi kok dia tahu gitu. Jadi si teman arwahnya inilah yang keliling nanya itu siapa pelakunya. Dan dia bilang itu kunci diumpetinya di plafon, di atas ceiling di kamar. Di plafon. Iya. Jadi kita nggak akan nemu. Diumpetin ke atas, dibawa ke atas sama sosok itu. Jadi kagetnya adalah berarti sosok itu udah dari kuliah, udah bertahun-tahun ada di rumah. Nggak ada yang bersihin. Pertanyaan gue yang ketiga adalah gue ceritain juga masalah speaker. Kok speaker gue bisa nyalanya kok agak-agak aneh. Tapi pas dipencet malah baru nyala. Jadi sebelumnya harusnya mati. Ternyata dia juga punya penjelasannya. Jadi teman arwah itu nanya, ini siapa yang ngelakuin ini? Dan dia bilang yang ngelakuin siapa. Jadi pas pagi-pagi nyalain video itu, ternyata ada yang mau ikut denger. Ada yang mau ikut dengerin cerita video pertama. Dan yang mau ikut denger itu adalah cewek yang di tangga. Cewek yang di tangga. Jadi dia jalan. Ternyata dia bisa keliling karena dia punya energi kuat, udah lama di situ. Memang dia suka di tangga, tapi dia bisa keliling rumah. Dan dialah yang datang bilang dia juga pengen denger. Ya. Karena kayak sosoknya tahu nih, ini si Randy lupa nyalain nih, onin nih, makanya gue pegangin nih, gue pencet. Seperti itu dia bilang. Dia bilang dia bantu karena dia juga mau denger. Subscribe juga. Harusnya ya. Terus setelah bilang kayak gitu, dan setelah itu kita rekaman. Di rekaman itu kita ada ceritain si temen arwahnya ini suka matcha. Suka apa? Matcha, es krim matcha. Green tea matcha. Si temen, jadi keren juga. Dia suka, caranya dia suka dia makan adalah dia masuk ke narasumber dan dia yang makan. Jadi dia ngerasainnya lewat si narasumber. Habis itu baru dia keluar lagi. Akhirnya kita beliin. Pas lagi rekaman itu di video, kalau buat yang udah nonton ya atau yang udah tahu, narasumber ini nanya mau dicolek. Dicolek sama temennya itu, mau dicolek. Dan gue refleks, emang bisa? Ya kalau bisa coba gitu, maksudnya di tangan gitu, mau lihat kayak apa. Dia bilang ya bisa. Akhirnya gue bilang ya nggak jadi gitu. Tapi pas kita udah selesai rekaman, kita kan ngobrol-ngobrol. Pas lagi ngobrol itu, gue ada kayak di rumah ada kayak ring basket kecil di kamar tuh, pengen pakai bola karet. Gue iseng main-main itu sambil si temen gue dan si narasumber ngobrol. Tiba-tiba pas lagi lempar bola itu mantul, tapi kena hidung. Ya harusnya nggak kenapa-napa ya bola karet. Habis itu gue nggak main lagi, gue duduk sambil ngobrol lagi. Tiba-tiba di jidat gue ini merah, bulet, bener-bener merah yang nggak jelas. Jadi buletnya nggak bulet banget, tapi keliling lingkar merah. Temen gue itu yang bilang, kok jidat lu ada merah? Gue langsung liat kaca bang, ini merah. Merahnya nggak jelas kecuali habis kena
kepukul atau kena bola yang tadi. Karena tadi kena hidung ya. Tadi kena hidung dan nggak kenapa-napa, itu bola karet. Dan ini merah. Barulah narasumbernya bilang, iya tadi pas lagi main basket itu dipukul, iya ditepak kepalanya. Katanya nggak sopan, orang lagi ngobrol main. Iya dia bilang jadi karena dianggap nggak sopan, terus juga tadi nantang. Dia bilang abisnya nantang sih. Katanya nggak boleh nantang makhluk itu. Gitu. Padahal nggak nantang, cuma penasaran kalau emang bisa pengen tahu gitu. Jadi dia nganggapnya nantang dan lagi kebetulan lagi nggak sopan, dia tepak ini jidat merah bekasnya. Dan akhirnya di video itu juga temen gue nawarin, oh demen maca, yaudah nanti kita beliin. Pas lagi anterin pulang, kita beliin. Pas di mobil kan dia duduk di belakang. Dan itu udah jam-jam maghrib, udah mau malam. Akhirnya dia masuk ke narasumber, gaya ngomongnya juga beda. Dan itu dia makan. Nah sambil dia makan itu, kita ngobrol. Kok suaranya agak beda? Terus aksen kayak apa ya, kayak bukan orang Indonesia, ngomong Indonesianya baku. Dan situlah kita ajak ngomong. Kita nanya, iseng. Tadi di rumah ada siapa? Dia bilang, oh tadi di rumah ada nenek baik. Dia baik, terus kasih izin kalau si teman arwahnya ini mau datang lagi. Boleh gitu, datang kapanpun. Terus dia bilang, itu tadi kakak perempuan di tangga juga baik. Nah, gue nanya dong, oh itu posisinya di mana? Oh yang di tangga. Ya kita semua tahu juga di tangga. Tapi dia bilang gini, kakak perempuan itu baik, tapi dia tinggi. Bayangan yang selama ini gue tahu dia cantik, baik, jaga rumah, kok jadinya tinggi, kan berarti serem. Kalau sampai lihat. Oh iya, sorry, tadi ada yang kelewat. Sebelum kita anterin balik, sebelum teman arwah itu masuk ke badannya narsum, jadi narsum ini baik. Dia ngelihat rumah ini kok masih banyak suram, kiriman, masih suram, masih gelap. Akhirnya dia baik. Dia mau bantu bersihin. Nah, bantu bersihinnya tuh gini. Jadi dia sama ibadah juga, tapi kali ini dia panggil sosok yang ada di rumahnya. Jadi mungkin dia punya penunggu di rumahnya, tapi masih ada hubungan keluarga, mungkin leluhurnya. Dan itu sosoknya itu bentuknya singa. Jadi dia panggil sosok itu untuk ke rumah. Dan dia minta sosok itu untuk bantu. Apa yang ada di rumah ini, yang tujuannya jahat, dibasmi. Jadi kita kan nanya, kayak apa sih berantemnya? Jadi bilang, jadi satu-satu dicekek, ditanya, baik nggak, jahat nggak, mau jahat nggak di sini? Kalau dia auranya jahat, langsung dicakar. Jadi langsung dimusnahin lah. Jadi kalau yang penunggu dibiarin. Nah dari situ dia bilang ini udah bener-bener bersih rumah. Setelah dia bersihin dan kita anterin pulang, dia ada titip pesan untuk di rumah. Dia minta kita untuk ya satu keluarga, kan rumah udah dibersihin, satu keluarga setidaknya coba mandi dengan air serai yang digeprek terus direbus. Terus satu rumah minta dipel pakai air serai itu. Nah ada pagi-pagi nyokap sama bokap gue ngelakuin itu pagi-pagi. Jadi mau ngepel, bokap gue di lantai bawah, nyokap gue di lantai atas. Karena nyokap gue dari lantai atas sudah selesai, mau ngepel tangga. Pas ngepel tangga, gue yang masih baru bangun, masih di tempat tidur, denger buer, suara ember jatuh. Ternyata nyokap gue jatuh, agak kepleset gitulah. Jadi sampai airnya tuh tumpah. Nyokap gue bilang, kok kaki kayak ditarik? Kayak yang nggak biasanya lah, udah tinggal bertahun-tahun kok bisa jatuh gitu. Padahal ngepelnya kan bukan air licin, air sabun gitu. Jadi kayak nyokap gue ngerasa kok kaki kayak ditarik. Denger itu, gue cerita ke temen gue, dan temen gue juga bilang, coba tanya aja ke si E. Mungkin dia tahu kan kenapa. Akhirnya pas dia tanyain, si E bilang, oh iya yang di tangga nggak suka, panas. Nggak mau dibersihin lah ya. Iya, dia nggak suka air itu, panas buat yang tangga itu. Jadi diisengin lah, nyokap gue diisengin, ditarik. Nah ini kan di cerita lu gue lumayan tertarik sama sosok yang di tangga sih ya. Iya. Karena beberapa narasumber, ya kita tahu lah kalau di podcast horror banyak narasumber yang sensitif lah ya. Dan banyak sih sosok-sosok yang dibilang ada di tangga. Nah dari keluarga lu pribadi ya, keluarga lu sendiri ya, kemarin-kemarin sempat nggak sih ada yang ngalamin gangguan dari sosok itu gitu? Di luar cerita yang tadi lu ceritain di luar cerita ya. Ini nggak tahu kapan, mungkin udah lama, mungkin waktu gue masih SD, mungkin udah lama banget. Bokap gue pernah
lagi di ruang tengah, lagi mungkin nonton apa ya subuh-subuh ya, tapi udah ketiduran. Jadi di depan TV, karena ngantuk ya udah di depan TV aja. Nah dia ngelihat, nggak sengaja lihat, ada satu cewek jalan dari tangga, dari deket-deket tangga, ngelewatin dia di depan. Jadi TV di depan dia lewat. Di depan TV-nya berarti? Di depan TV. Jadi dia lihat, tapi cewek itu nggak ngapa-ngapain, cuma lewat aja. Cuma memang rambutnya panjang. Iya. Jadi dia ngeliatnya sosoknya jelas? Jelas. Cuma dia mikirnya mungkin mimpi, setengah sadar, halusinasi karena ngantuk. Tapi dia pernah lihat memang. Ya, nah ini kan tadi ya, beberapa narasumber yang sensitif sempat ngomong kalau beberapa di sini ada yang penunggu dan ada yang kiriman. Nah penunggu ini berarti kan udah lama di situ ya? Udah lama. Itu rumah lu dulu ada sejarahnya nggak sih? Itu tempat apa atau kayak gimana gitu ceritanya? Kalau ke sejarah sih mungkin gue nggak tahu ya. Tapi sebelum pas gue pindah dulu umur 5 tahun, sama rumah gue yang sekarang memang udah direnovasi total. Jadi kalau dulu memang ada cerita nyokap bokap gue. Pas awal pindah, memang bokap gue sering kesurupan. Sering yang aneh-aneh lah. Jadinya tiba-tiba menggeliat-geliat di lantai, kayak ular, kadang kayak singa. Jadi udah aneh-aneh. Tapi semenjak kejadian itu, ya kita hanya datengin orang gereja untuk bantulah, minta izin, oh kita tinggal di sini sekarang, tolong jangan diganggu. Kita nggak bakal jahat loh di rumah ini gitu. Jadi semenjak itu, udah sih nggak ada apa-apa lagi. Cuma memang pernah kejadian kesurupan di awal, sering waktu awal pindah. Nah dan kan tadi sempat juga banyak cerita kalau rumah lu banyak kiriman lah ya. Dan itu benar gak sih terjadi, maksudnya ngefek ke bisnis orang tua lu atau rezeki dari keluarga lu tuh emang agak seret pas ada kiriman-kiriman itu gitu? Ini yang bagian percaya nggak percaya ya. Iya. Kalau kiriman memang dari dulu kan bokap nyokap gue usaha bidang baju ya, bikin baju. Jadi kan banyak tamu langganan, banyak kayak ngeliat kain. Ya lihat sosok juga mungkin ada tapi nggak diceritain ya. Dia ngeliat kain, cuma kan memang nggak nempel. Dan itu memang ada yang ngintip. Jadi ada sosok yang dibikin dia bisa nyerupai binatang untuk ngintip usaha kayak apa sih ya kayak apa sih usaha untuk dilaporin balik ke yang ngirim atau bikin kita di keluarga kok kayak jadi berantem. Itu contohnya. Itu sih percaya nggak percaya ya. Terus ya salah satunya yang tadi yang narasumber si A bilang ada pocong di situ. Nah itu kan kiriman. Dan yang lebih parah lagi, beberapa tamu itu bisa nawarin mau diunjuk nggak rumahnya yang mana yang ngirim. Jadi yang ngirim pun tetangga yang nggak suka aja tiba-tiba dari datang pindah ke situ dari rumahnya mungkin yang awal banget masih rumah lama, akhirnya bangun usaha agak sukses lah ya, agak berhasil, akhirnya bisa bangun rumah, bisa ditinggiin biar nggak kena banjir. Dan itu dibilang tetangga yang ngirim. Nggak suka ngelihatnya gitu. Nggak suka aja. Ya, nah ini kan itu tadi berbau mistis ya. Dan ini mungkin agak menguatkan sedikit cerita lu yang tadi tuh yang masalah kirim gimana. Nyokap bokap pernah nggak sih ada konflik itu dengan tetangga gitu? Wah kalau tetangga sih nggak ada. Kita malah bokap nyokap malah akrab banget sama tetangga. Cuma nyokap karena lebih fokus ke kerja mungkin jarang kelihatan. Nggak ada sih ya kalau konflik, kita semua ya biasa aja. Cuma kan nggak tahu ya mereka di belakang. Mungkin nggak suka karena nggak bersosialisasi. Mungkin gitu ya mungkin. Terus kalau masalah tadi yang ada gangguan nggak di usaha, tiba-tiba kayak lagi seret rezeki atau apa. Kalau tahun lalu mungkin kan seret karena pandemi lah, wajar lah ya. Itu wajar. Itu mau dikaitin ke mistis kayak apa juga semua juga kena gitu. Iya, karena kena semua. Kena, tapi anehnya adalah ada satu momen belakangan kemarin tahun lalu, akhir-akhir tahun kok parah banget. Sampai bener-bener karyawan tuh diliburin, nggak ada kerjaan. Parah. Dan itu ya mau gimana kan pandemi. Tapi setelah yang dibersihin tadi sama si E, kan akhirnya bersih, udah nggak ada lagi yang negatif. Nggak lama kemudian ya tiba-tiba ada lagi aja. Membaik gitu. Membaik. Jadi sekarang udah membaik lagi. Ya percaya nggak percaya lagi. Iya, karena bokap nyokap lu sempat ngejalanin apa yang diminta sama si E itu ya. Iya, kita kan ya mungkin nggak ada pilihan lain ya, coba-coba aja ya, coba aja nggak ada ruginya kan? Ya. Ngepel pakai air serai kan nggak salah, kecuali kita disuruh tumbalin kambing atau apa itu kan udah nggak bener. Percayanya ini kan nggak salah untuk ngelakuin pel rumah kayak gitu. Semua mandi serai yang nggak salah ya udah kita lakuin. Dan ya sekarang sih membaik sih. Kan tadi
narasumbernya ada beberapa yang nawarin. Lu mau tahu nggak siapa yang ngirim itu? Ada yang sampai ngasih tahu nggak? Ngasih tahu kalau tetangga sih enggak. Tapi Spesifik orangnya gitu, ngasih tahu nggak dia? Rumahnya yang sebelah sini nih. enggak, masalahnya nyokap bokap nggak mau. Oh nggak mau. Nggak mau tahu. Nanti Iya, kalau tahu jadi aneh. Iya, Jadi gimana gitu. Walaupun Malah belum jadi tentu bener ya. prasangka buruk Iya. di elunya. Dan tapi yang lebih parah lagi ada yang bilang ini bahkan yang ngirim saudara. Saudara. Ya. Kakak-kakaknya mama mungkin. Ya nggak asing sih emang kalau keluarga Iya, itu. saudara. Ya pasti ada konflik namanya Iya, juga keluarga. jadi yang ngirim itu saudara. Nggak tahu yang ngirim apa, tujuannya apa ya, tapi salah satu yang dari yang ngirim-ngirim hal negatif itu saudara. Dan semua narasumber-narasumber yang lu ceritain tadi itu ada di channel lu ya? Ada di Itu channel. nama channelnya apa tuh? Kisah mereka. Kisah mereka. Kisah mereka. Jadi buat kalian nanti yang penasaran sama cerita apa narasumber-narasumber tadi yang disini sama si Randy, nanti bisa langsung aja mampir ke channelnya si Randy ini. Tadi sekali lagi apa namanya, Ren? Kisah mereka. Kisah mereka. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Itu channelnya mirip-mirip kayak Lentera Malam lah ya. Podcast horor. Iya, kita datengin narasumber untuk cerita horor. Ya, itu banyak kan urban atau pendakian? Campur. Ada pendakian juga. Ada Pendakian urban mungkin juga. ada 1-2, Iya, tapi lebih iya, banyak ke urban sih. Ya udah nanti linknya gua taruh di deskripsi. Abis dari sini mampir aja. Siapa tahu pengen ngelihat ya tadi sebutin cukup spesifik. Iya, Narasumber pertama ya, 1, 2, 3. pasti tahu lah. Ya. Nanti cek aja di channel si Randy ini. Yaudah, lo ada yang mau disampaikan gak ke penonton? Paling buat yang kayak gua ya, yang nggak bisa lihat, ya mungkin kita nggak bisa lihat, kita nggak percaya, tapi kayaknya ada deh bener. Ada. Iya. Ya. Oke, jadi ya pokoknya nanti abis ini mampir aja yang pengen tahu lebih dalam lagi Randy dan channelnya bersama partnernya, mampir aja ke channelnya. Gua rasa video malam ini cukup. Gua Adit dari Lentera Malam dan Randy dari Kisah Mereka. Izin pamit.